Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberi keberkahan, kenikmatan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas salah satu di antara rukun haji atau umroh, yaitu melaksanakan tawaf. Pemirsa sekalian, apa itu tawaf? Dan bagaimana tata cara kita melaksanakan tawaf? Tawaf artinya adalah amalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dan saat mengelilingi Ka'bah itu, Ka'bah berada di posisi kiri tubuh kita, yang artinya perputaran itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dan tawaf dalam ibadah umroh atau haji merupakan salah satu rukun, sehingga kalau kita tinggalkan maka batallah umroh kita atau batallah haji kita. Itu adalah kedudukan tawaf dalam ibadah umroh dan haji. Dalil yang menegaskan adanya tawaf ini terdapat pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalil yang terdapat dalam Al-Quran misalnya kita bisa lihat pada surat Al-Hajj ayat 29. Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq, yang artinya dan hendaklah mereka melakukan tawaf atau keliling di seputar atau di sekitar rumah tua. Rumah tua itu maksudnya adalah Baitillah, yaitu Ka'bah. Jadi ayat ini memerintahkan dan hendaklah mereka itu melaksanakan tawaf mengelilingi rumah tua, yang artinya adalah mengelilingi Baitillah, Ka'bah. Ini adalah dalil dalam Al-Quran. Kemudian dalil dalam Al-Hadis. Misalnya ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah, atau persisnya ke Masjidil Haram. Kemudian apa yang dilakukan? Fatafa bil baiti sab'an. Lalu beliau melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah itu sebanyak 7 putaran. Wa shalla khalfal maqami rak'atain, dan kemudian setelah melakukan tawaf 7 kali putaran, beliau melaksanakan sholat di belakang Maqam Ibrahim yang terletak di sebelah Ka'bah atau di depan pintu Ka'bah sekitar 10 meter. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para pemirsa sekalian, tawaf ada beberapa macam. Maka ketika kita melaksanakan tawaf harus diniatkan sesuai dengan macam tawaf yang akan kita lakukan. Di antara macam-macam tawaf itu, pertama adalah tawaf umroh. Jadi misalnya ketika kita datang ke tanah suci untuk melaksanakan umroh, setelah kita berihram di miqat yang ditentukan, dan ketika kita sampai di Masjidil Haram, kita melakukan tawaf. Dan tawaf itu adalah bagian dari rukun umroh yang kita niatkan pada saat kita ihram tadi.
kemudian dilanjutkan dengan sa'inya umroh, kemudian dilanjutkan dengan tahallul. Itu kalau umroh cukup ihram, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul. Itu amalan umroh, cukup simpel. Tawaf juga ada yang artinya tawaf kudum. Kudum itu artinya kehadiran. Tawaf kudum ini yaitu dilakukan ketika seseorang itu baru datang ke Mekah dan ke Masjidil Haram, itu disunatkan untuk melaksanakan tawaf kudum. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran. Jadi orang-orang yang mengambil haji ifrad dan qiran itu setelah berihram di miqat disunatkan. Ini hukumnya sunnah bagi mereka ya. Disunatkan untuk melakukan tawaf kudum. Tawaf yang menandakan kehadiran kita di tanah suci Mekah. Tawaf kudum ini ibaratnya adalah seperti kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita menghadiri atau mendatangi masjid. Setiap kali kita mendatangi masjid, maka kesunatan adalah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini ketika kita datang ke Masjidil Haram, maka awal kedatangan kita di Masjidil Haram atau di tanah suci Mekah itu yaitu dengan melaksanakan tawaf kudum. Tawaf yang menandai kehadiran kita dan kedatangan kita di tanah suci Mekah. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran. Sementara yang haji tamattu biasanya tidak melakukan tawaf kudum, karena ketika datang ke tanah suci Mekah itu langsung melaksanakan umroh, dan ketika datang ke Masjidil Haram, tawaf yang dilakukan adalah langsung tawaf umrohnya, tidak perlu tawaf kudum lagi. Ini bagi yang melaksanakan haji tamattu. Kemudian macam yang lain ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf haji yang biasanya dilakukan setelah pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi tawaf haji atau tawaf ifadah itu pelaksanaannya adalah setelah wukuf di Arafah. Bisa pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah itu tanggal 9, keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu bisa melakukan tawaf ifadah. Bisa dilakukan tawaf ifadah dulu baru ke Mina, bisa juga ke Mina dulu melaksanakan amalan di Mina, yaitu melempar jumrah aqabah, mungkin dilanjutkan dengan mencukur atau memotong rambut dan menyembelih hewan, baru kemudian datang ke Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Atau tawaf ifadah dulu menuju Mekah, melaksanakan tawaf ifadah dulu, kemudian ke Mina untuk melaksanakan amalan-amalan di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Nah, ini tawaf ifadah atau tawaf haji, dan ini merupakan rukun dari ibadah haji yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian tawaf yang keempat adalah tawaf wada. Wada itu artinya adalah perpisahan. Ini adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang hendak meninggalkan Mekah menuju tanah air, atau pokoknya meninggalkan Mekah, entah pulang ke tanah air atau ke tujuan perjalanan berikutnya. Yang akan meninggalkan Mekah ini melaksanakan tawaf wada. Bagi jamaah haji, tawaf wada ini hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ini mengharuskan membayar dam. Jadi kalau tawaf kudum, tawaf saat datang pertama kali tadi hukumnya sunnah. Tetapi kalau tawaf wada atau tawaf perpisahan ini, sebelum meninggalkan Mekah ini,
hukumnya adalah wajib bagi jamaah haji. Kalau ditinggalkan, ini mengandung konsekuensi harus membayar dan para pemirsa sekalian, sekarang apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan tawaf? Di antara amalan-amalan haji atau umroh, tawaf ini adalah yang sangat spesial karena mensyaratkan jamaah haji atau umroh dalam kondisi suci dari hadas baik besar maupun kecil dan dari najis. Jadi kondisi jamaah yang sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah itu harus dalam kondisi suci dari hadas besar dan kecil dan dari hal-hal yang najis. Sama seperti saat kita akan sholat. Nah, kondisi seperti akan sholat itulah yang harus juga dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan tawaf. Jadi syarat pertama, ia harus suci dari hadas kecil dan besar. Ya tentu saja dengan wudhu, ya harus punya wudhu. Nah, kemudian syarat yang kedua harus menutup aurat. Jelas harus menutup aurat, sama seperti sholat kita harus menutup aurat. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu haulal baiti mithlus shalah. Keberadaan tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti sholat. Jadi syarat-syaratnya yang harus kita penuhi itu sama seperti sholat. Illa annakum tatakallamuna fi, hanya saja kalau dalam tawaf kamu masih boleh berbicara. Kalau dalam sholat kita tidak boleh berbicara antara sesama. Tetapi kalau dalam tawaf kita masih boleh berbicara dengan teman kita, dengan rekan kita. Maka ini perbedaan kecil antara tawaf dan sholat. Faman takallama fi fala yatakallamanna illa bi khair. Maka barang siapa yang berbicara saat dia itu tawaf, hendaklah dia jangan sampai berbicara kecuali hal-hal yang baik. Karena sesungguhnya ketika tawaf itu dia sedang melakukan ibadah yang sakral. Meskipun masih boleh berbicara antara sesama, tetapi hendaklah berbicara yang baik dan benar. Tidak boleh berbicara hal yang jelek atau buruk. Nah, kemudian persyaratan dalam tawaf lagi adalah tawaf itu harus dimulai dari arah Hajar Aswad dan kemudian berkeliling berakhir di Hajar Aswad pula. Hajar Aswad itu adalah terletak di pojok Ka'bah yang secara gampang bisa kita katakan di arah tenggara Ka'bah. Kalau boleh kita sederhanakan, pintu Ka'bah itu menghadap ke timur. Kemudian di sebelah selatannya pintu Ka'bah, itu pojoknya Ka'bah itu, disitulah terdapat Hajar Aswad. Nah, dari arah Hajar Aswad itulah orang yang mau melaksanakan tawaf harus memulai tawafnya. Ya, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian berjalan mengelilingi Ka'bah itu dengan arah bagaimana? Dengan pergerakan di mana Ka'bah itu berada di posisi kiri tubuh kita. Dengan demikian, pergerakan kita mengelilingi Ka'bah itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu gerakannya ke arah kanan. Nah, kalau tawaf ini kalau dilihat dari pusat dari Ka'bah, maka pergerakannya itu ke arah kirinya. Dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan kita. Nah, itu tata caranya. Berkeliling terus dan akhirnya
sampai ke posisi Hajar Aswad kembali, berarti kita mendapat 1 putaran. Seberapa jauh? Ya tergantung. Kalau posisi kita sangat dekat dengan pusat Ka'bah, otomatis jarak putaran kita tidak terlalu jauh. Tapi kalau posisi kita jauh dari Ka'bah, otomatis lingkaran yang harus kita tempuh juga semakin jauh. Tergantung ya. Kalau mungkin dalam kondisi lengang, tidak padat, ya kita mendekat lebih bagus. Tapi ketika posisi Masjidil Haram sangat padat dengan orang-orang yang tawaf, ya biasanya kita harus rela dengan posisi yang jauh dari Ka'bah. Dan mengelilingi Ka'bah tadi berapa kali harus kita lakukan? Sebanyak 7 kali putaran. Dan lintasannya tadi itu harus di luar bangunan Ka'bah. Kita ingat di sini bahwa di utara Ka'bah itu ada satu bangunan yang tidak lengkap, tidak termasuk kubus Ka'bah, tapi lengkung di utaranya Ka'bah yang namanya Hijr Ismail. Nah, bagaimana posisi atau kedudukan Hijr Ismail dalam hal ini? Hijr Ismail itu adalah dianggap bagian dari bangunan Ka'bah. Sehingga ketika kita melakukan tawaf, kita harus berada di luar Ka'bah dan di luar Hijr Ismail. Tidak boleh kemudian kita masuk Hijr Ismail, kemudian mengelilingi Ka'bahnya saja, tidak. Jadi Hijr Ismail itu termasuk bagian dari bangunan Ka'bah, sehingga tawaf kita melintasnya harus di luar bangunan Ka'bah yang kubus itu, dan juga di luar Hijr Ismail yang berada di utaranya itu. Terus kemudian ketentuan yang lain adalah bahwa mengelilingi Ka'bah itu tidak boleh di luar masjid, harus masih di dalam Masjidil Haram. Jadi misalnya kita di luar masjid mengelilingi pakai kendaraan misalnya, atau berjalan atau berlari, meskipun mengelilingi Masjidil Haram, nah itu tidak disebut dengan tawaf. Jadi tawaf itu posisinya harus tetap di dalam Masjidil Haram. Bagaimana kalau misalnya tawaf itu di lantai 2? Di lantai 2 boleh dan sah karena masih di dalam masjid. Ini biasanya sebagian orang ketika tawaf ifadah atau ketika Masjidil Haram dalam puncak itu kepadatannya, ada sebagian orang itu yang akhirnya tawafnya itu adalah di bangunan yang beratap masjid itu. Jadi bukan bangunan yang tidak beratap, yang dekat dengan Ka'bah itu yang terbuka ya. Dan juga yang melakukan tawaf itu di bangunan yang beratap, yang tidak terbuka, bahkan di lantai 2. Nah, tentu saja itu cukup jauh. Satu kelilingnya saja itu mungkin berapa itu ya? 1 kilo lebih. Nah, itu tentu saja sangat melelahkan ya. Tapi melihat kondisi ya, melihat kondisi kadang-kadang harus seperti itu. Nah, pemirsa sekalian, kemudian ketentuan yang lain dalam tawaf itu yaitu antara putaran itu hendaklah berurutan, artinya bersambungan. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Misalnya pagi hari kita tawaf hanya 3 putaran, sore hari dilanjutkan 4 putaran. Nah, itu terlalu jauh jarak waktunya. Jadi sedapat mungkin kalau tuh ada jeda ya tidak terlalu lama. Misalnya capek dan sebagainya, tidak terlalu lama jarak antara putaran ke putaran yang lain. Para pemirsa sekalian, sekarang bagaimana tata cara tawaf ini secara berurutan? Kalau kita mengambil urutan pelaksanaan dan mungkin apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan ya. Pertama adalah ketika kita mau tawaf, kita harus mengambil posisi ya. Mengambil posisi di Masjidil Haram yang posisinya itu yaitu arah Hajar Aswad. Yang saya katakan tadi, Hajar Aswad itu yaitu di pojok tenggaranya Ka'bah
atau di sebelah selatannya pintu Ka'bah yang menghadap ke timur itu, yang searah dengan itu. Nah, saat kita memulai ke tawaf itu kita harus niat di dalam hati, niat tawaf apa yang hendak dilakukan. Apakah tawaf umroh, apakah tawaf kudum, apakah tawaf ifadah, yakni tawaf haji, ataukah tawaf wada, tawaf perpisahan tadi sebelum pergi meninggalkan Mekah. Jadi harus ada niat di dalam hati, niat tawaf yang akan kita lakukan ini tawaf apa. Tapi tidak ada keharusan, tidak ada syarat bahwa kita harus melafalkan, harus mengucapkan niat itu di dalam lisan. Ya. Ini niat. Terus yang kedua, tadi kita berdiri di hadapan Hajar Aswad, di posisi atau di arah Hajar Aswad, dekat atau jauh, pokoknya kita berada di arah Hajar Aswad. Mula-mula kita harus menghadap ke Hajar Aswad atau setengah miring begitu ya, atau menghadap persis, atau mungkin miring dengan Ka'bah berada di sebelah kiri tubuh kita. Mengawalinya itu kita harus mengawali dengan istilamul Hajar al-Aswad. Istilam itu yaitu semacam ya, salam menyapa Hajar Aswad. Dengan cara apa? Kalau bisa, dan ini baik, afdol ya, tetapi tidak boleh dipaksakan, melihat kondisi. Kalau bisa yaitu menyentuhnya dengan tangan kanan, menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan, lalu menciumnya sambil mengucap Bismillah ya Allahu Akbar. Ini kalau bisa. Ini afdol kalau bisa. Tapi tidak perlu dipaksakan kalau kondisi tidak memungkinkan. Jadi yang paling afdol yaitu dengan cara memegang Hajar Aswad dengan tangan kita, lalu kemudian kita mencium Hajar Aswad itu sambil mengucap Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak bisa dan sangat tidak memungkinkan kesempatan untuk menciumnya, tetapi kita masih menjangkau dengan tangan kita, ya istilahul hajar bisa dengan menyentuhnya saja dengan tangan kita sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Itu kalau posisi kita dekat dengan Hajar Aswad. Tapi kalau posisi kita jauh misalnya dan tidak memungkinkan menyentuhnya, tidak mungkin menciumnya apalagi, kita cukup dengan melambaikan tangan kanan kita sambil mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, itu cara memulai perjalanan tawaf ya di posisi Hajar Aswad, yaitu yang disebut dengan istilamul hajar, semacam menyapa Hajar Aswad. Bisa dengan menyentuh dan menciumnya kalau bisa. Kalau tidak bisa menciumnya cukup menyentuhnya. Kalau tidak bisa keduanya, cukup dengan melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad sambil mengucap Bismillah ya Allahu Akbar. Nah begitu, setiap kita memulai putaran baru, ya kita melakukan istilahul hajar. Nah, dengan catatannya di sini adalah bahwa istilahul hajar ini jangan sampai terlalu memaksakan diri, apalagi berdesak-desak, bahkan mendesak orang dengan memaksa semata-mata untuk bisa mendekat Hajar Aswad. Dan ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kita harus tetap menjaga kesopanan, jangan sampai melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain semata-mata hanya untuk mengejar hal yang sunnah semacam itu. Selagi melambaikan tangan itu sudah cukup, dan karena kondisi memang mengharuskan seperti itu, ya cukup dengan melambaikan tangan sambil mengucap Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, ini dalilnya adalah ada sebuah hadis yang menyebutkan, ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW lamma qadima Makkah atal hajara fastalamahu. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah itu ketika datang ke Makkah, ke Masjidil Haram, dia itu langsung mendatangi Hajar Aswad fastalamahu.
kemudian tadi menyapa Hajar Aswad dengan cara apa tadi? Menyentuhnya dengan tangan kanan, lalu menciumnya. Itu. Tsumma masya ala yaminihi, kemudian beliau berjalan ke arah kanan. Kalau dia menghadap Hajar berarti ke kanannya, artinya mulai mengelilingi Ka'bah, dengan Ka'bah posisinya berada di sebelah kiri tubuh. Faramala thalathan wa masya arba'an, dia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, di mana yang 3 putaran pertama itu dia berlari kecil, sedangkan yang 4 putaran terakhir cukup dengan berjalan biasa. Ini disunatkan untuk laki-laki, yaitu berlari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran yang terakhir. Pemirsa sekalian, kita lanjut selanjutnya, yaitu ketika kita melakukan keliling Ka'bah, itu posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri badan kita, dan arah putaran kita adalah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Terus kemudian setiap kali ketika kita menyelesaikan satu putaran dan melewati Hajar Aswad, untuk memulai putaran baru kita melakukan istilam kembali. Apa tadi? Ya, mencium kalau bisa, menyentuhnya kalau bisa, atau cukup melambaikan tangan kalau itu yang memang bisa kita lakukan. Ini kemudian jumlah putaran tadi adalah 7 kali putaran, dengan ketentuan 3 putaran pertama itu disunatkan bagi laki-laki untuk lari kecil, itu istilahnya ar-ramal, ya, lari kecil, sedangkan 4 putaran yang terakhir itu berjalan biasa. Kemudian apa yang dibaca selama mengelilingi Ka'bah atau selama tawaf itu? Intinya adalah kita disunatkan untuk membaca zikir-zikir atau doa-doa yang baik, ya. Misalnya zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Atau doa-doa yang kita pilih, doa-doa yang baik. Atau membaca bagian dari ayat Al-Quran, membaca sholawat Nabi. Memang tidak ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah terkait tawaf ini, tapi intinya disunatkan kita membaca doa dan zikir yang baik. Tetapi ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika kita berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu artinya adalah antara Hajar Aswad dan pojok yang sebelumnya Hajar Aswad, artinya pada sisi selatan Ka'bah. Nah, ketika kita pada posisi selatan Ka'bah sebelum masuk ke Hajar Aswad, itu disunatkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini disebut dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud dari Sa'ib bin Abdullah. Dia mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainar ruknil yamani wal hajar. Aku melihat Rasulullah itu mengatakan ketika dia berada antara rukun Yamani, ya, pojok yang sebelah baratnya Hajar Aswad, dan ketika dia berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, berarti ketika pada sisi sebelum Hajar Aswad, nah, itu berarti sisi sebelah selatan, gampangnya begitu. Maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, juga berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, kemudian setelah 7 putaran selesai, itu berarti sudah selesai tawaf kita. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah itu disunatkan kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang letaknya di belakang maqam Ibrahim.
Ini jika kondisi memungkinkan. Tapi kalau terlalu padat, kita bisa sholat dimanapun, pokoknya di Masjidil Haram. Maqam Ibrahim itu dulu letaknya adalah di timur Ka'bah atau di depan pintu Ka'bah dengan jarak sekitar 10 meter lah gitu ya. Nah, di situ kalau setelah tawaf kemudian kita ke arah Maqam Ibrahim, kemudian ke arah timurnya berarti ya, kemudian menghadap Ka'bah melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Itu seandainya kondisinya pelataran itu lengang. Tetapi seandainya padat misalnya, kita tidak harus di situ, pokoknya kita melaksanakan sholat dimanapun bagian dari Masjidil Haram. Jadi itu. Ini apa yang dibaca? Ya menurut sunnah yang dibaca pada rakaat pertama ya Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua yang dibaca adalah surat Al-Fatihah dan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan juga ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah 125 misalnya Allah berfirman wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Nah, mungkin perlu kita terangkan apa sih sebenarnya maqam Ibrahim itu. Ingat, maqam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim ya. Maqam itu adalah tempat berdirinya. Itu semacam itu semacam tapak kaki ya. Yang konon dulu itu merupakan bekas pijakan Nabi Ibrahim saat mendirikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Jadi bekasnya itu kemudian diletakkan di dalam sebuah tempat, dan kemudian itulah Maqam Ibrahim. Tapi sekarang letaknya sudah dipindah ke tempat yang lain bersamaan dengan semakin banyaknya jamaah haji dan umroh, sehingga posisi Maqam Ibrahim itu atau tanda Maqam Ibrahim itu dianggap mungkin mengganggu lintasan dan sebagainya, sehingga Maqam Ibrahim sekarang tidak ada. Nah, itu sekedar kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 125, dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu adalah tempat sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, dia mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an. Jadi Rasulullah saat itu datang di Makkah dan menuju Masjidil Haram, fatafa bil baiti sab'an, kemudian beliau tawaf 7 putaran di sekeliling Ka'bah. Setelah itu apa? Wa shalla khalfal maqami rak'atain. Lalu kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Kemudian melaksanakan sa'i, wa tafa bainas Safa wal Marwah, kemudian dia melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan telah ada bagi kamu sekalian pada pribadi Rasulullah sebuah teladan yang baik. Ini adalah kesunatan amalan setelah kita melakukan tawaf, yaitu sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, atau kalau tidak bisa di situ, dimanapun di Masjidil Haram. Kemudian kesunatan selanjutnya yaitu minum air zam-zam setelah melaksanakan tawaf dan sholat tadi sambil berdoa. Kita tahu bahwa ada sebuah riwayat bahwa air zam-zam itu khasiatnya atau hikmahnya, manfaatnya adalah kalau kita berdoa saat minum, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan doa yang kita panjatkan pada saat kita minum air zam-zam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Hakim dari Mujahid yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Artinya air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Niat apa saat kita minum air zam-zam?
niat agar tidak dahaga, ya kita menjadi tidak dahaga dengan minumnya. Atau kita sisipkan niat untuk kesembuhan, insya Allah mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan kesembuhan. Karena lanjutan hadis tadi, fa'in syaribtahu tashtafi bihi syafaqallah. Kalau engkau meminum air zam-zam itu untuk memohon kesembuhan dari Allah, maka Allah insya Allah akan memberikan kesembuhan. Wa in syaribtahu musta'idzan adzakallahu. Jika engkau meminumnya dengan harapan untuk mendapat perlindungan dari Allah, maka Allah insya Allah akan memberimu perlindungan. Wa in syaribtahu liyaqta'a dhama'uk qata'ahu. Jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahagamu, insya Allah dengan begitu air zam-zam itu akan menghilangkan rasa dahaga kamu sekalian. Terus dalam riwayat yang lain atau lanjutan hadis ini dari Ibnu Abbas juga, karena Ibnu Abbas, ini sahabat Ibnu Abbas ya, idza syariba ma'a zam-zam qala, sahabat Ibnu Abbas itu saat minum air zam-zam, apa doa yang dia katakan? Ibnu Abbas mengatakan doa begini, Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Artinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku meminta darimu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rizki yang lapang, wa shifaan min kulli da', dan juga kesembuhan dari segala macam penyakit. Bisa juga dibacakan doa-doa yang lain sesuai dengan keinginan kita. Inilah amalan-amalan kita saat melakukan tawaf. Catatan-catatan yang perlu kita perhatikan saat melakukan tawaf adalah, pertama, harus kita hindari berdesak-desakan yang sampai mengganggu orang lain semata-mata untuk mencium hajar aswad atau untuk menyentuh hajar aswad. Ini tidak boleh. Kemudian yang harus kita hindari juga mengusap-ngusap dinding Ka'bah, mengusap-ngusap kiswah Ka'bah atau hajar aswad atau Hijr Ismail atau Maqam Ibrahim dengan tujuan ta'abbud atau tabarruk. Itu tidak boleh. Fihi syirkun, jadi ada kesyirikan itu ya. Jadi kemudian yang tidak boleh lagi adalah tawaf tetapi di Hijr Ismail, di dalamnya Hijr Ismail itu tidak boleh. Tawaf harus berada di luar Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari bangunan Ka'bah. Ini beberapa catatan yang harus kita perhatikan saat kita melaksanakan tawaf. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah di tanah suci, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah rezekinya dan diberi kesempatan untuk bisa datang ke tanah suci, baik melaksanakan haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.